Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Maisela Wangkar dengan NIM 2206 11020673 dari Program Pendidikan Manajemen kelas 1B9 dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Ogi SEMM. Pada saat ini saya akan memaparkan materi presentasi saya dengan judul menjelaskan fungsi pengorganisasian. Pendahuluan membahas tentang masalah organisasi, pasti kita pernah mendengar kata tersebut. Organisasi adalah sebuah wadah untuk para mahasiswa mengekspresikan aspirasi mereka. Organisasi sangat penting ada di dalam setiap perguruan tinggi, karena dengan adanya organisasi di setiap perguruan tinggi akan banyak menampung kreativitas mahasiswanya, sehingga setiap aspirasi dan kreativitas setiap mahasiswa tidak ada yang terbuang sia-sia. Setiap organisasi diatur oleh sebuah aturan yang telah dibuat oleh semua anggota organisasi tersebut, dan peraturan itu akan dijalankan oleh setiap anggotanya, dan bagi pelanggar, aturan akan dikenakan sanksi yang telah disepakati oleh setiap anggota. Dan di dalam sebuah organisasi ada pengurus yang memimpin organisasi agar sebuah organisasi dapat menjalankan tugas-tugasnya. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya sarana, prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, dengan definisi tersebut, kita memahami betapa besarnya tanggung jawab dari organisasi mahasiswa ataupun perusahaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. A. Pengertian organisasi. Pengertian organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan. Atau sarana organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi, diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Menurut Robbins 1994, organisasi adalah kesatuan sosial koordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif, dapat didefinisikan yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. B. Pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan proses menguraikan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang berguna bagi tujuan organisasi dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Sri Slameto dalam tanda kurung 2000-23 menyebutkan bahwa pembagian kerja adalah suatu perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. Pengertian pembagian kerja menurut Hasibuan, pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang pegawai, karena mungkin saja seorang pegawai sanggup diberi tugas yang banyak. Namun, bagaimana dengan penyelesaiannya? Pembagian kerja dilakukan dengan asumsi bahwa semakin kecil tugas yang dibebankan, maka akan semakin cepat penyelesaian dari waktu, semakin ringan dari segi tenaga yang digunakan, semakin mudah dalam menggunakan pikiran, semakin hemat pula biaya yang digunakan. C. Bentuk-bentuk bagan matriks.
Struktur matriks adalah bagan yang tidak dapat terpisahkan dengan sebuah organisasi, yang mana hal tersebut mendefinisikan bagaimana job desk dan wewenang antara satu dengan yang lain, supaya tujuan organisasi atau perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien. Keberadaan struktur organisasi sangat penting. Struktur organisasi merupakan hierarki garis atau kerangka bertingkat yang memuat suatu gambaran dari susunan bagian posisi, fungsi, dan hubungan komponen di dalam suatu organisasi, badan usaha atau perusahaan secara formal. Struktur matriks organisasi juga memuat keterkaitan alur kerja, sistematika, pelaporan sampai komunikasi formal antar individu di dalamnya. Pembagian tersebut terlaksanakan berdasarkan fungsi dan kedudukan setiap orang yang ada di dalamnya. Keberadaan susunan tersebut memiliki tujuan, yaitu agar aktivitas kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. D. Organisasi proyek dan matriks. Bentuk organisasi proyek dan matriks adalah tipe departementalisasi campuran. Struktur proyek dan matriks bermaksud untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan kedua tipe desain, fungsional dan divisional, dengan menghindarkan kekurangan-kekurangannya. Struktur organisasi proyek, departementalisasi proyek menyangkut pembentukan tim-tim spesialisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus, di mana seorang manajer proyek mempunyai wewenang memimpin para anggota tim selama jangka waktu proyek. Bila proyek telah diselesaikan, tim dibubarkan dan para anggota tim kembali ke departemen fungsional asalnya sampai ada proyek baru. Struktur organisasi matriks departementalisasi matriks adalah sama dengan departementalisasi proyek. Dalam struktur matriks, para karyawan mempunyai dua atasan sehingga mereka berada di bawah dua wewenang. E. Kelompok-kelompok kerja formal organisasi. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok-kelompok kerja formal organisasi. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus seperti pada setiap kasus. Sejumlah orang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Contohnya komite atau panitia, unit-unit kerja seperti unit bagian, laboratorium riset dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang pembersih, dan sebagainya. F. Kegunaan atau kerugian panitia dan organisasi formal. Kegunaan: meningkatkan penerimaan, memperbaiki koordinasi tempat latihan bagi manajer, penyebaran kekuasaan, menghindarkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kerugian: dominasi individu, adanya persetujuan dan kompromi terlebih dahulu, kurangnya tanggung jawab. G. Rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Berbagai teori telah dikemukakan tentang berapa jumlah rentang kendali ideal atau cara menghitungnya. Sebelum tahun 1960, konsensus rentang kendali ideal adalah sekitar 6.
Rentang kendali penting karena mempengaruhi efektivitas perusahaan dalam mengelola perusahaan. Misalnya, itu berdampak pada fleksibilitas dan komunikasi di dalam organisasi. H. Rentang manajemen dan tingkatan organisasi. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan secara efektif dari bawahan mereka. Secara umum, ada 3 tingkatan manajemen dalam sebuah perusahaan. Manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Yang pertama, tingkatan manajemen puncak atau top level. Dalam level of management atas atau manajemen puncak, terdiri daripada eksekutif atau pejabat organisasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan, dikenal juga dengan istilah top level management atau C-suite. Bagian yang kedua, tingkatan manajemen menengah atau middle level. Di bagian level of management menengah, manajer middle level menjalankan tugas dan wewenang sesuai etika profesinya. Umumnya, prinsip manajemen memiliki posisi seperti general manager, regional manager, division manager, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management. Terakhir, tingkatan manajemen pertama atau first level management merupakan tingkatan manajerial yang paling dasar, sama seperti level of management menengah. Tingkatan manajerial pertama juga menjalankan wewenang sesuai prinsip manajemen. Contoh kasus dalam perusahaan yang menggunakan pengorganisasian dengan baik. Yang pertama, tim proyek di PT Like Instrumenindo, Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pimpinannya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Yang kedua, PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antar perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi karena adanya miscommunication antara atasan dan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Penyelesaian kasus dalam perusahaan tersebut. Seharusnya atasan harus bisa membaca pikiran atau keinginan para karyawannya. Atasan juga harus sering berkomunikasi langsung dengan para karyawannya sehingga tidak terjadi miscommunication. Dengan begitu atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan para karyawan tersebut. Bagian terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian di dalam organisasi sangatlah penting. Di dalam organisasi harus adanya seorang yang mempunyai konseptual yang tinggi guna untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan
atau kegiatan dan mempunyai satu kesatuan tujuan. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan, dan seorang atasan harus mengkoordinasi bawahannya guna untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang akan dicapai. Saran dari kesimpulan di atas, untuk memimpin dalam suatu organisasi harus mempunyai dasar-dasar kepemimpinan agar bisa mengendalikan dan mengintegrasikan bawahannya. Setiap tanggung jawab atau kewajiban yang sudah diberikan oleh atasan harus dikerjakan dan tanggung jawab. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.